memberikan semangat kepada kita. Baiklah kita dulu berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ayo. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa mulai. Baiklah anak-anak, telah berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita ini masuk ke dalam hati anak-anakku sekalian. Baguslah kalau kita mau membuat semangat. Baiklah kita dulu membuat SPT. Berdiri.
pemanasan itu mulai pelajaran kita. Baguslah anak-anak. Nah, kita tanyakan dulu absen kita. Ibu, panggil satu-satu siapa yang hadir. Amrul, Ada Bu. Ahmad, Pandi, hadir Bu. Amanda, Adika, Desvika, Marwia, Mutiara, Dina, Fitri Alia, Fadila Isma, Pinta Romaito, Fitri, Linda, Mursakina, Nida, Yunika. Nah, berarti kita tidak ada yang absen semua. Bagus, alhamdulillah kita sekarang ini hadir semua. Baguslah anak. Nah, ibu tengok dulu kelas kalian apa bersih, apa tidak. Bagus. Sabar, ambil dulu nah. Dan kebersihannya, kerapian. Coba dulu periksa pakaianmu. Apakah sudah lengkap? Sudah bersih. Sudah topi semua. Sudah lengkap. Baguslah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita yang baru, ibu tanya dulu pelajaran yang lewat. Masih ingat yang pelajaran yang lewat? Berarti pelajaran yang lewat masih ingat. Ibu tanya dulu atau tes dulu kalian yang ingat kalian pelajaran yang lewat itu. Coba ibu tanya dulu. Satu, perwujudan nilai Pancasila ada di beberapa masa. Coba dulu sebutkan masa-masa apa. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu apa jawabannya? Hadir masih ingat? Perwujudan Pancasila itu ada di beberapa masa. Coba, siapa yang tahu? Saya Bu. Tahu siapa namanya? Mutiara. Coba. Masa awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, masa reformasi. Bagus. Itu ada 4 masa. Itu masa awal kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Itulah masa perwujudan mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang ini. Nah, yang kedua, ibu tanya, Pancasila itu dikatakan hukum negara atau dasar negara. Kenapa kita sebut Pancasila itu dasar negara? Nah, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Amrul. Nah, Karena Pancasila itu adalah sumber dari segala hukum Pancasila. karena Pancasila itu adalah sumber dari segala hukum negara kita, sumber dari semua hukum kita. Makanya disebut bahwa Pancasila itu adalah dasar hukum negara. Dan yang ketiga, coba sebutkan atau peristiwa atau salah satu peristiwa di awal kemerdekaan atau masa awal kemerdekaan tadi. Karena negara kita ini walaupun merdeka masih ada lagi peristiwa-peristiwa yang merongrong negara kita ini supaya goyah lagi atau supaya bisa lagi dijajah bangsa lain. Si ada namanya ada hambatan gangguannya atau HTG-nya. Ada HTG dari luar dan ada HTG dari dalam. HTG dari dalam adalah HTG atau gangguan, ancaman dan gangguan dari dalam negara kita ini.
ATG dari luar adalah ancaman dari negara luar. Nah, berarti coba dulu sebutkan salah satu peristiwa di awal kemerdekaan. Dari dulu, apa? Dari dulu. Ya, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa namanya? Nur Saidah Hasibuan. Peristiwa pemberontakan 30 September SPKI. Yaitu salah satunya adalah peristiwa gerakan 30 September itu yang dilaksanakan oleh PKI. Keempat, 7 pahlawan yang gugur. PKI ini membuat atau ingin membuat negara kita ini menggoyah, menukar Pancasila kita ini dengan Pancasila orang tersebut, negara tersebut. Makanya kita sebagai warga negara atau sebagai pelajar peserta didik, kita harus belajar sungguh-sungguh supaya negara kita ini kita pertahankan kemerdekaannya, mempertahankannya atau mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh supaya negara kita ini tidak lagi diganggu goyah negara lain. Bagus anak-anak, kalau sudah ingat pelajaran yang baru, baiklah kita sambung pelajaran kita yang baru, yaitu mengenai atau materi pelajaran sekarang adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ibu tanya dulu ya, ada yang tahu membacakan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Ada yang tahu? Coba dulu, tunjuk tangan. Ada yang tahu? Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ambil dulu, kan bisa? Alinea pertama. Coba dulu. Coba dulu. Baguslah anak-anak. Ibu bacakan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Itu berarti undang-undang ini adalah hukum tertulis. Hukum itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ini termasuk Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Percetakan Kemerdekaan Indonesia. PPKI juga menetapkan sistematika Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri. Ini ada 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba lihat, ini undang-undangnya, isinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan budi kemanusiaan dan budi keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat.
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkira rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 1. Coba tengok. Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Berarti merupakan sumber motivasi bagi kita, bagi warga negara kita untuk memperjuangkan atau bernekat atau serta tekad bangsa kita berjuang untuk mencapai tujuan nasional. Apa itu tujuan nasional? Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nanti kita jelaskan lagi. Yang kedua, merupakan sumber kita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Berarti merupakan sumber hukum bagi kita. Undang-undang ini adalah hukum bagi kita dan untuk membentuk moral atau untuk membuat moral kita supaya moral kita baik, ingin kita tegakkan. Yang apa terjadi peristiwa Jawa Timur dan Jawa, itu nggak ada moral, atau penjajahan itu pun nggak ada moral karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Tidak mengandung nilai-nilai universal dan lestari, mengandung nilai-nilai yang bagus bagi kita semua, nilai-nilai bagus. Inilah makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama. Coba kita baca tadi alinea pertama kan? Alinea pertama yaitu mengungkapkan dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Karena penjajahan di Indonesia dan di bangsa negara kita ini itu adalah tidak mempunyai prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia dulu sebelum merdeka berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Karena penjajah itu kejam, sewenang-wenang, perampasan harta, sumber daya kita disikat. Ada lagi kerja paksa, itu dinamakan dengan kerja prodi. Kerja paksa dulu warga negara kita dipaksa untuk kerja tidak pakai upah. Kalau kita menentang, disiksa lagi, dibunuh lagi. Makanya bangsa Indonesia itu memperjuangkan untuk merdeka. Ada tekad merdeka atau mati. Dipikirkannya negaranya ke depan, merdeka atau mati. Biarlah saya mati sebagai pahlawan, asal anak cucu saya merdeka untuk ke depan.
Dua, mengungkapkan pernyataan objektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjara atau dari penjara. Penjara kan bisa. Itu penjara orang bangsa lain. Nah, dari penjara mengungkapkan pernyataan subjektif atau datang dari kita sendiri untuk aspirasi kita timbul untuk membebaskan diri dari penjara. Itu maknanya pertama. Alinea kedua, mengungkapkan cita-cita nasional Indonesia yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Supaya kita tercapai cita-cita negara kita ini yaitu adil dan makmur. Sudah tercapai cita-cita negara? Sudah. Belum, masih lagi berjuang. Kalau tercapai sudah dikatakan negara kita ini sudah maju. Negara kita ini belum maju, masih dikatakan yang negara berkembang. Sebentar lagi atau sedikit lagi supaya negara kita maju. Menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian. Itu makna alinea pembukaan atau alinea kedua, ketajaman penilaian. Makna yang ketiga, memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. Artinya itu membuat kita atau motivasi kita sebagai bangsa negara Indonesia atau yang berketuhanan yang Maha Esa atau dari leluhur kita dulu, yaitu pengukuhan atas proklamasi. Itu berarti proklamasi atau kemerdekaan kita itu bukan kita raih semata-mata kita yang meraihnya, tapi dengan izin Allah atau izin Tuhan yang Maha Esa. Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Inilah tadi menunjukkan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kita harus memeluk agama masing-masing. Tapi jangan memeluk agama dua agama. Kita harus memeluk agama kita salah satu. Itulah Indonesia, bangsa Indonesia ini beragam agama. Makna keempat, menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional, yaitu menegaskan, membuat tujuan atau membuat menjadi tujuan atau prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional kita. Apa tadi tujuan nasional kita? Yaitu adil dan makmur. Yang ketiga, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi sekaligus menjadi tujuan. Bahwa bangsa Indonesia katanya mempunyai fungsi dan tujuan. Apa perbedaan fungsi dan tujuan? Fungsi kita, apa peran kita? Berarti pembukaan ini menegaskan katanya negara Indonesia adalah mempunyai fungsi dan tujuan. Tujuan negara kita ini adalah menjadikan negara kita ini makmur, sejahtera dan sentosa. Kalau fungsi negara kita ini berbeda sama fungsi. Kalau tujuan tadi adalah mencapai cita-cita kita adil dan makmur. Fungsi sejalan dengan tujuan dan menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar dan
falsafah Pancasila. Ini Pancasila ini adalah sebagai falsafah kita, falsafah pendapat. Mulai dari zaman dahulu pendapat ini dituangkan ke dalam Pancasila. Dan beberapa termen disusun menjadi Pancasila. Nih ada tadi maknanya, ini ada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada pokok pikirannya, pokok pikirannya. Nah, yang ke satu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan. Yang ketiga negara. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 ada 3 tarikan, ada perubahan, ada pokok pikiran, ada batang tubuh. Nah, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Batang tubuh berisi bagian. Ada 2 bagian tadi. Yang pertama tadi ada 2 bagian, yaitu sistem pemerintahan negara. Apa itu sistem pemerintahan negara? Nah, berarti cara-cara atau politik negara kita ini, atau membuat peraturan negara kita ini, sistem pemerintahan negara. Nah, yang kedua, hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Kita berhubungan dengan negara, dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Siapa itu warga negara? Nah, kita itu warga negara Indonesia. Negara lain, contohnya negara Amerika. Bisa kita berhubungan negara kita dengan negara lain, berhubungan negara kita dengan penduduk negara kita sendiri. Atau ada yang namanya hubungan kita dengan Allah yang di atas dan hubungan kita dengan sesama manusia. Ablum minan nas, ablum minan Allah dan ablum minan nas. Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Perubahan konstitusi. 1. Undang-Undang 95 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Bisa ini perubahan katanya, perubahan konstitusi, perubahan peraturan. Apabila diperlukan bisa dirubah. Undang-Undang RIS, apa itu RIS? Republik Indonesia Sementara. Itu 20 Desember sampai 17 Agustus tahun 50. Dari tahun 49 sampai tahun 50. Yang ketiga, UUDS dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Keempat, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Udah mengerti kalian kan? Udah dipahami? Baguslah. Ibu kasih dulu kalian lembar kerja.
Itu tadi aku ambilkan dulu. Coba ketua kelas, ambilkan dulu ini. Kita bentuk dulu kelompoknya. Nanti ada kelompoknya. Udah, Bu. Bikin kelompoknya. Sudah mana kelompok satu? Ada kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Nah, berarti kita ini atau ibu buat kalian menjadi 5 kelompok. Kita ketua kelas. Hebat itu kelas. Udah. Serius? Sudah terbagikan semua? Baiklah anak-anak, ibu minta kalian kerjakan dulu lembar kerjanya itu mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Coba dulu kerjakan berkelompok. Satu kelompok. Nah, tugas satu dan tugas dua. Tugas satu dan tugas dua udah. Tugas satu dan tugas dua. Tugas satu dan tugas dua. Sudah. Nah,
Pokoknya kerja masakan dapat apa yang kalian dapat. Ya. Tugas 1 buat, tugas 2 buat. Ada buku di depan kalian kan? Coba cari. Ini 1 lembar ini dikerjakan di sini. Oh, soalnya. Nah, sini ada jawabannya. Nah, apa jawabannya? Coba cari. Diskusikan. Ini dong. Halo. Halo. Masa soalnya. Coba lihat di buku soalnya tugas 2 ya. Tugas 1. Buka buku Mil. Nah, coba diskusikannya. Cita-cita baikkan. Ini apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia? Tuliskan dalam tabel yang ibu kasih. Nomor 1, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Upaya bangsa Indonesia bagaimana? Usaha bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Apa upaya bangsa Indonesia? Sampai 4. Coba cari. Ini 4 soalnya. Ini 4 soalnya. Ini 5. Ini soalnya. Tuangkan ke lembar kerja. Satu lembar, 1 kelompok.
dan makmur. Coba. Ini aku ya. Kita jawab kok. Terus Pak. Memberdayakan sumber daya alam.
perkembangan bangsa Indonesia menyediakan pendidikan yang lebih baik dan tinggi. Ya, itu tadi tugas. Nah, satu lagi. 4. Melaksanakan ketertiban dunia, tidak melanggar kehukuman. Nah, berarti kalau kita melaksanakan ketertiban, nah, harus atau upaya kita berarti kita harus mematuhi peraturan, jangan melanggar peraturan supaya kita bisa apa tadi? Jaga apa? Apa tadi soalnya? Ya. 1. Merdeka, menjalankan rakyat Indonesia makmur, adil dan beradab, serta peraturan, maka cita-cita kemerdekaan ini sesungguhnya dapat tercapai. Dengarkan. Apa itu soalnya? Soal kedua. Nah. Bersatu. Apa di atas soalnya? Coba lihat baca dulu. Nih, kan? Nah, coba dulu baca soalnya. Ini soalnya. Gogo. Apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Tulislah dalam tanggal berikut ini. Nah, 1. apa usaha bangsa Indonesia kalau kita sudah merdeka? Apa usahanya? Menjadikan Menjadikan Indonesia makmur dan adil dan berdaulat. Ya, tentu kita jadikanlah Indonesia kita ini adil dan makmur. Itulah usahanya supaya kita atau mengisi kemerdekaan. Serta peraturan cita-cita merdeka yang sesungguhnya dapat tercapai. Nah, dan nomor dua. 2. Bersatu, menciptakan suasana pemerintah yang kondisi serta menegaskan tindakan terhadap gerakan yang mampu dalam bangsa. Nah, supaya bersatu kita berarti mengapakan tadi? Nomor dua tadi. 3. Berdaulat, bangsa Indonesia mengurangi impor dan memperbanyakan dengan besarkan sumber daya bangsa Indonesia. Nah, memperbanyak impor. Kebanyakan impor kan? Apa itu impor? Coba dulu. Apa yang dimaksud dengan impor? Itu namanya mengekspor. Kalau mengimpor
Tito. Tiga. Sepuluh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan lembar kerja kami. Kami bacakan hasilnya. Kami bacakan hasilnya. Nomor 1. 21.
dalam membuat negara lain. Nah, bersatu berarti usaha kita supaya bersatu, kita bersatu membangun negara kita ini, membangun. Cara membangunnya katanya dikurangi impor, diperbanyak ekspor, dikurangi dari luar negeri, diperbanyak ekspor biar kita kaya atau makmur. Nah, berdaulat. Nah, kita menjaga negara kita ini supaya bersatu atau berdaulat, berkuasa, supaya tidak lagi dikuasai negara lain. Yang kelima, adil. Nah, kita tegakkanlah keadilan di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia atau bangsa negara Indonesia, kita tegakkan keadilan supaya bangsa kita ini memperoleh kita akan mencapai cita-cita kita. Nah, keadilan, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau sudah kita laksanakan upaya kita atau rencana kita laksanakan, maka rakyat Indonesia makmur, jaya, dan sentosa. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita itu, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu tadi ada maknanya, alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Satu tadi alinea pertama, apa maknanya? Yaitu mengenai kemerdekaan adalah hak semua bangsa di dunia ini, hak yang harus kita terima atau yang harus kita miliki, kita terima. Berhak kita merdeka seperti bangsa-bangsa yang lain. Yang alinea kedua tadi, apa itu alinea kedua tadi? Apa alinea kedua maknanya? Coba dulu lihat bukunya. Alinea kedua, makna alinea kedua. Coba dulu baca Fitri, alinea kedua. Undang-undangnya dulu baca. Undang-undang. Coba dulu baca undang-undangnya. Alinea kedua. Pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, berarti makna alinea kedua yaitu untuk mengantarkan negara Indonesia itu ke kemerdekaan. Makna alinea ketiga, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kemerdekaan kita ini bukan semata-mata yang kita peroleh sendiri, tapi adalah kehendak Allah. Seizinnya kita merdeka, tanpa seizinnya kita tidak dapat merdeka. Berjuang pun kita, kalau tidak tanpa izinnya kita tidak bisa merdeka. Yang keempat, Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkannya, yaitu yang ada di Pancasila, yaitu Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan negara, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh Pancasila. Dan kelima, keadilan sosial. Sudah diantarkan tadi kemerdekaan, sudah kita laksanakan, maka negara Indonesia ini bisa kita ambil atau bisa kita raih cita-cita kita, yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anak-anakku sekalian,
Indonesia